Halo bre, balik lagi di channel ini. Kali ini gua akan membahas film Alien versus Ninja. Film ini menceritakan tentang kesatriaan seorang shinobi. Shinobi dari klan Iga. Tetapi berbeda dengan shinobi di anime Naruto. Hanya saja mereka tidak mempunyai jutsu khusus apapun itu. Melainkan cara bertarung mereka terbilang cukup sederhana. Namun akan tetapi kemampuannya tidak bisa diragukan. Lalu para shinobi tersebut diberi misi khusus untuk memantau benda jatuh misterius yang ada di dekat desanya. Namun akan tetapi satu persatu dari mereka meninggal secara brutal. Lantas bagaimanakah nasib mereka dan apa yang sebenarnya terjadi? Ingat, video ini mengandung spoiler, oke? Gak usah basa-basi, langsung saja ke filmnya. Film dimulai. Terdapat sekelompok shinobi terbaik dari klan Iga bernama Yamata, Jinai, dan Nezumi. Mereka ini adalah ninja pilihan terbaik di desanya, yang dipimpin langsung oleh Yamata sebagai pemegang komando. Tentunya kemampuan mereka tidak diragukan lagi, kecuali si Nezumi yang pengecut dan lemah. Bahkan senjata buatannya pun terbilang tidak berguna dan terkesan aneh. Lalu di saat itu mereka diberi misi oleh istana untuk memantau lokasi benda jatuh dari langit secara misterius di dekat desanya. Maka Yamata mengira hal itu adalah ulah dari shinobi lain. Namun akan tetapi Jinai tidak setuju pendapat Yamata mengenai hal itu. Lantas mereka pun langsung bergegas untuk memeriksanya dengan pasti. Lalu saat di perjalanan mereka bertemu dengan kelompok lain yang dipimpin seorang kunoichi gadis cantik bernama Rin. Mereka semua juga sama dari klan Iga. Bahkan Nezumi berani-beraninya mencoba melecehkannya. Sontak ia langsung ditampar tuh sampai mimisan. Walaupun Rin terlihat polos, ia adalah gadis shinobi satu-satunya dalam klan tersebut yang paling disegani. Maka saat itu mereka semua bergabung menjalankan misi tersebut supaya cepat menyelesaikannya. Lalu tiba-tiba Jinai melihat adanya goresan misterius terdapat di pohon. Bahkan Yamata pun juga melihat ada seorang anak remaja sedang ketakutan yang bernama Nishi. Namun entah dari mana di saat mereka sedang berbincang, sontak mendapatkan serangan secara membabi buta dengan cepat dan mematikan. Hingga sampai satu persatu shinobi Iga meninggal secara sadis dan brutal. Maka karena bingung dan ketakutan, akhirnya sebagian dari mereka memutuskan untuk melarikan diri. Ternyata pelakunya adalah alien, bukanlah shinobi lain yang membantai mereka. Sehingga alien tersebut menanamkan benihnya ke mereka yang sedang sekarat. Kemudian ketika mereka berlima sedang bersembunyi, tiba-tiba Nishi pun datang menghampiri mereka lagi. Lalu ia menceritakan bahwa alien tersebut telah membunuh seluruh penduduk desanya semalam, termasuk ibu dan temannya sendiri menjadi korban di depan matanya. Lantas ia berharap supaya shinobi dari klan Iga dapat membunuhnya segera. Maka tentunya Yamata pasti akan membasmi alien tersebut tanpa basa-basi karena telah membunuh anggota klannya. Sehingga saat itu mereka pun langsung membuat perangkap. Lalu malam harinya mereka semua telah bersiap di posisinya masing-masing untuk menyergapnya dengan memancing Shinezumi sebagai umpan. Maka tidak lama kemudian alien tersebut pun datang dan berhasil dilumpuhkan. Lalu alih-alih menang, ternyata alien tersebut tidak hanya satu, melainkan sangat banyak yang berdatangan. Hingga pada akhirnya mereka menjalankan rencana lain untuk berhadapan langsung by one satu persatu. Karena alien tersebut terlalu kuat sampai-sampai Jinai dibuat babak belur. Maka hal itu Rin pun tidak tinggal diam mencoba membantunya. Namun berbeda dengan Yamata, ia telah berhasil membunuhnya dengan epik. Sedangkan yang lain juga merasa kesulitan menghadapinya, hingga berakhir meninggal secara mengenaskan. Lalu kembali di saat pertarungannya Rin, ia malah mendapatkan alien yang cabul, yang berani mencoba melecehkannya. Maka Rin pun langsung menghajarnya dengan pukulan maut andalannya berkali-kali.
Bahkan pertarungan mereka membuat ambigu bagi para penonton. Mantap lah. Sehingga langsung saja Jinai bangkit membantu Rin melakukan serangan yang mematikan. Namun tiba-tiba alien lain datang langsung membawa kabur Jinai hidup-hidup dengan cepat, sehingga Yamata pun tidak sempat mencegahnya. Lalu keesokannya di pagi hari, Yamata sangat emosi sama Nezumi karena ia tidak membantu Rin dan Jinai saat bertarung kemarin, melainkan hanya melihatnya saja. Maka sudah seharusnya ia membantu, tetapi nyatanya tidak sama sekali. Namun akan tetapi Nezumi malah mengalihkan pembicaraan. Ia malah menyarankan agar alien tersebut dibawa ke desa rivalnya, yaitu shinobi dari klan Koga. Ia bermaksud supaya bisa menghabisi mereka semua selagi ada kesempatan. Lantas hal itu ditolak keras oleh Rin, yang seharusnya menjadi prioritas utama adalah menyelamatkan Jinai sebelum terlambat. Bukannya malah mengutamakan kepentingan desa untuk inflasi ke klan Koga. Lalu tiba-tiba Nishi memotong pembicaraan mereka langsung memberitahu tentang lokasi persembunyian alien tersebut berada. Hal itu ia ketahui sempat mengikuti aliennya berlari saat terluka. Maka karena Nezumi penakut dan cupu, Yamata menyuruhnya untuk balik saja sekalian ke istana untuk melaporkan kejadian tersebut. Sementara di suatu tempat, Jinai tersadar dari pingsannya dalam kondisi tergantung kaki di atas. Bahkan juga para mayat rekannya tersebut ada di sana. Ada yang berserakan di bawah maupun ada yang digantung. Namun tiba-tiba ia merasa sakit luar biasa di dalam tenggorokannya karena ada yang gerak-gerak. Sedangkan mereka bertiga sedang menelusuri jejak alien tersebut sesuai instruksi Nishi. Sehingga Yamata memotivasikan supaya menjadi seorang shinobi. Selepas mereka selesai dari misi tersebut, karena ia tahu akan kekuatan Nishi memiliki potensi besar menjadi seorang shinobi yang hebat. Maka setelah itu, nampaknya Rin menyadari bahwa alien tersebut telah membantai shinobi klan Koga juga di sana. Namun akan tetapi bersih mayat mereka tidak ditemukan entah kemana. Sementara itu si Nezumi sangat bahagia telah kembali ke desanya dengan selamat. Namun alih-alih bersyukur, ternyata penduduk desanya pun telah dibantai habis-habisan tak tersisa oleh alien tersebut sangat brutal. Lagi dan lagi karena pengecut, Nezumi langsung mengambil angka 1000 ke tempat Yamata, Rin, dan Nishi berada. Maka setelah itu, mereka menduga tempat tersebut adalah tempat persembunyiannya alien. Namun para mayat beserta Jinai pun yang tadinya ada sekarang sudah menghilang. Maka tiba-tiba dengan cepat Nezumi langsung muncul di hadapannya. Dengan keadaan panas dingin, ia menceritakan semuanya apa yang telah terjadi di desa. Bahkan alien tersebut juga muncul mengikutinya dari desa. Maka tanpa basa-basi langsung saja membunuh Nezumi sekali tebas. Maka hal itu membuat Yamata sangat marah seketika melihatnya. Lalu entah dari mana para mayat rekannya tadi berawal berantakan telah menjadi utuh kembali. Bahkan Jinai pun juga ada di sana. Sehingga mereka dibawa kendali alien tersebut untuk menyerang dan menghabisi mereka bertiga. Apalagi mereka sangat sulit untuk dilumpuhkan. Maka mati-matianlah Rin dan Yamata menghentikan mereka sekuat tenaga. Maka ketika Yamata membunuh mereka, seketika semuanya menjadi kaku dengan mulut menganga. Sehingga ia dapat melihat ada yang aneh di dalam tenggorokan mereka. Lantas ia pun langsung menarik paksa keluar benih alien tersebut di tenggorokannya Jinai. Serta meminta Rin untuk melakukan hal yang sama kepada mereka semua. Usut punya usut, ternyata benih tersebutlah yang bisa mengendalikan mereka, sedangkan aliennya hanya memerintahkannya saja. Maka Rin dan Yamata pun berusaha keras mengeluarkan benih-benih tersebut dari tubuh mereka. Hingga pada akhirnya mereka berhasil mengeluarkannya satu persatu dan langsung diinjak-injak. Lantas Jinai pun telah kembali tersadar. Lalu sekarang giliran Nishi dibawa kabur alien tersebut dengan cepat. Lantas Yamata pun tidak tinggal diam, langsung mengajarnya sampai ke goa. Maka setelah di dalam, seketika ia langsung diserang secara membabi buta tanpa ampun. Bahkan alien tersebut pun bisa menirukan gerakannya ketika bertarung.
Bisa dibilang aliennya lebih unggul darinya ketika bertarung saat itu, sampai-sampai ia terpojok hingga babak belur. Maka pada akhirnya Yamata menggunakan senjatanya Nezumi untuk menyerangnya pertama kali. Dan ternyata itu berhasil. Selagi ada kesempatan, mereka pun kembali bertarung selayaknya MMA. Mati-matian sekuat tenaga Yamata mencoba mengalahkannya, hingga ia berhasil membuatnya terpojok sampai kalang kabut. Namun ternyata alien tersebut hendak ingin melarikan diri. Sontak Yamata pun berhasil mencegahnya, serta langsung menusukkan bom di badannya saat itu. Maka seketika alien tersebut pun hancur berkeping-keping di udara. Sehingga Nishi berhasil diselamatkan serta dendamnya pun kini sudah terbalaskan oleh Yamata. Lalu di saat itu juga Rin langsung masuk ke skuad mereka untuk menggantikan Nezumi. Ya baguslah daripada si pengecut itu tidak berguna. Namun ada yang aneh, ternyata secara misterius si Nishi diam-diam membawa benih tersebut tanpa sepengetahuan mereka. Nah lo, buat apa itu? Dan film pun berakhir. Jadi itulah bre ceritanya. Hal yang membuat gue bingung tadi adalah untuk apa Shinichi membawa benih tersebut diam-diam. Akankah ia berniat untuk menghabisi para shinobi ke depannya? Berarti kayak Obito dong Shinichi ini mempunyai niat buruk. Namun yang jelas dan pasti kelanjutan film tersebut tidak ada lagi sampai sekarang. Sehingga tidak bisa dijelaskan lagi bagaimana kelanjutannya. Biarlah hal itu menjadi misteri. Bagi kalian yang ingin menontonnya, silakan ditonton saja bre, oke? Gua juga udah upload beberapa video di channel ini. Silakan dicek dan ditonton juga bre. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Lalu nyalakan tombol notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video baru dari gua ya. Oke, bye.